Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Jadi Unja itu Universitas Jambi. Eh, Pengalaman mengajar saya lebih dari 25 tahun, jadi dosen 22 tahun. Terus juga S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris, bukan kimia dasar. Kemudian saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku dan ini masterpiece saya jadi bestseller nasional. 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Sayang bukunya sudah habis, tapi bagi adik-adik yang ikut kursus TOEFL via Zoom, setiap bulannya itu akan dibagikan buku tersebut dalam bentuk PDF. Saya buka kursus mulai tanggal 5 sampai tanggal 24, 20 hari berturut-turut. Kemudian juga apa namanya? Saya juga ada kursus dalam bentuk video di yantotanjung.com. Demikian pengantar dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, kali ini kita melanjutkan tentang noun masih ya. Tapi kata benda yang tidak beraturan. Biasanya kata kerja yang tidak beraturan. Misalnya kayak eh, go jadi when dan gone, see jadi so dan seen, take jadi took dan taken. Nah, ini ternyata ada kata benda yang eh, tidak beraturan. Nah, kata benda yang tidak beraturan itu maksudnya adalah eh, kalau kata benda yang beraturan itu adik-adik antara tunggal dan jamaknya jadi irregular plural ya. Jadi kalau a car itu jadinya five cars. Kalau mobilnya 5. Kalau a book jadinya 10 books. Kalau bukunya 10. Ini namanya kata benda beraturan. Jadi jamaknya hanya ditambahkan S. Nah, sedangkan kata benda yang tidak beraturan itu berbeda. Jadi dia tidak ditambah S. Itu yang membedakannya. Dia punya sebutan khusus, bentuk khusus. Jadi banyak kata benda dalam bahasa Inggris itu eh, pluralnya, jamaknya itu tidak beraturan. Jadi bentuk tidak beraturan ini bisa kadang-kadang bikin bingung ya dalam tes TOEFL yang written expression. Nah, biasanya yang paling sulit itu karena dia tidak ditambah S. Contohnya nih, different criteria was used to evaluate performers. Nah, ini salah. Di mana salahnya? Ini kan tunggal, tapi ini juga tunggal. Kok salah? Nah, perhatikan kriteria itu bentuk jamak dari criterion. Itu yang banyak orang-orang tidak tahu. Nah, itu yang harus dipahami. Contoh yang lain yang paling sering saya sampaikan misalnya a child, seorang anak itu kita pakai child. Tapi kalau anaknya 5, five children. I have five children. Nggak boleh I have five childs. Atau I have one children itu salah. Walaupun maksudnya orang tahu. Nah, jadi kriteria itu adalah bentuk yang jamak. Jadi harusnya ini apa? Were. Nah, ini dia yang akan kita bahas, Adik-adik. Jadi ada yang berubah cuman vowelnya, huruf vokalnya. Kalau dia tunggal, dia men. Kalau jamak, men. Bacanya sama. Woman, ini bacanya women. Foot, tunggal. Feet, jamak. Kaki ya. Tooth, tunggal. Teeth, jamak. Goose, tunggal. Geese, jamak. Mouse, tunggal. Mice. Nah, mice itu jamak. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada juga yang nomor satu, nomor dua itu ditambah N. Child jadi children, ox jadi oxen.
Ada juga yang bentuk tunggal dan jamaknya sama. Deer, deer, fish, fish. Jadi fish ini bisa tunggal, bisa jamak. Boleh nggak fishes, Pak? Ada juga yang menggunakan itu. Salmon nama ikan, sheep, trout juga nama ikan. Sejenis ikan ya. Ada juga yang tunggalnya pakai IS, kalau yang jamaknya pakai ES. Analisis itu tunggal. Analisis jamak eksis, kalau membacanya mungkin krisis. Nah, sama aja ya, tapi harus diperhatikan kan dalam tes TOEFL bukan bacaannya yang penting, tulisannya yang kita lihat. Diagnosis jadi diagnosis, hypothesis jadi hypothesis, parenthesis dan seterusnya. Synthesis menjadi sintesis, thesis jadi thesis. Jadi ini tunggalnya, sebelah kanan itu jamaknya. Ada juga yang jamaknya menjadi A. Bacterium itu tunggal, bakteria jamak. Kurikulum tunggal, kurikula jamak. Datum itu tunggal. Nah, data yang sering kita pakai itu jamak. Phenomenon tunggal, fenomena jamak. Criterion yang tadi contohnya kriteria jamak. Kriterion tunggal. Nah, ada juga yang as atau us belakangnya jadi I, alumnus, alumni, bacillus, bacilli ya, cactus, cacti, fungus, fungi atau fungi ya, nucleus dan seterusnya, radius dan seterusnya, stimulus, syllabus, silabi. Nah, silakan Anda dicek. Nah, sekarang untuk lebih paham, kita akan mengerjakan latihannya. Nomor satu dinyatakan salah. Parenthesis is needed around that expression. Nah, yang ada tesisnya ini, IS-nya ini nih jamak. Sedangkan ini tunggal, makanya dia salah. Ini benar nomor dua. Kita lihat, he wants to go on a fishing trip this weekend because he has heard that the fish are running. Fish di sini jamak, R-nya juga jamak. Correct. Oh ya, saya harus kasih tahu dulu itu ada pada halaman 186. Silakan jangan lupa cek di profil saya, bisa di-download bukunya. Number three, the syllabi for the courses is included in the packet of material. Mana kata bantunya? Syllabi. Syllabus itu tunggal, syllabi jamak, makanya harus R. Incorrect. The diagnosis that he heard today were not very positive. Diagnosis itu tunggal, were itu jamak. Diagnosis mana tadi? Ini ya, nah, harusnya diagnosis yang kayak gini yang jamak. Incorrect. The crisis is not going to be resolved until some of the pressure is relieved. Crisis tunggal is juga tunggal. The pressure tunggal is juga tunggal. Kata bantunya some of. Correct. All of the alumni are attending the reception at the president's house. Alumni ini jamak. Ini juga jamak. Alumnus yang tunggal. Mana dia? Ini dia. Jadi ini correct ya. A flock of geese were seen heading south for the winter. Subjeknya a flock, bukan geese-nya. Nah, jadi flock itu tunggal. Ini jamak, harusnya was. The teeth in the back of his mouth needs to be kept. Teeth itu jamak, subjeknya needs-nya tunggal. Harusnya nggak pakai S. Incorrect. The fungi has spread throughout the garden. Fungi itu ini jamak ya. Sedangkan ada has di sini. Berarti incorrect. Harusnya have. Kemudian number 10 atau fungus kalau mau dirubah. Boleh. The fungus has boleh. Number 10, the sheepdog is chasing after the sheep which are heading over the hill. Ini subjeknya tunggal. Kemudian subjek berikutnya sheepnya yang ini. Ini jamak. Korek ya. Karena sheep tadi
tunggal dan jamaknya sama, fish, deer, dan seterusnya. Nah, jadi saran saya, Dede coba dibaca atau dipahami. Di buku ada ya yang seperti ini, bisa difoto misalnya, atau ditulis ulang supaya mudah memahaminya. Oke, demikian fokus pertemuan kita kali ini, yaitu tentang kata benda yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, itu harus dipahami karena sering muncul dalam tes TOEFL. Oh ya, bagi-bagi adik-adik yang belum jadi member, silakan jadi member di channel YouTube ini, bisa mengakses 550 lebih dan akan bertambah terus. Mungkin jadi 600 lebih video untuk TOEFL, IELTS, kemudian ada vocabulary, tips belajar bahasa Inggris, basic grammar, macam-macam. Ada PDF, PPT-nya, audionya cukup lengkap. Nanti akan ditambah lagi materi-materi yang lain yang kita nggak perlu. Cukup 20.000 rupiah saja per bulannya. Bisa di stop kapan saja. Jadi kalau sudah selesai belajar TOEFL-nya ya udah tahun bulan depan nggak perlu lagi kecuali mau melanjutkan. Tapi saran saya belajarlah kalau TOEFL Dede belum pernah belajar TOEFL mulai dari yang playlist belajar TOEFL bagi pemula. Bukan yang ini. Kalau ini tuh untuk intermediate kalau adik-adik targetnya 600 atau sampai 650 ke atas. Silakan belajar ini. Tapi kalau yang belum pernah belajar TOEFL sama sekali, saran saya bagi pemula aja dulu. Nanti lanjut ke sini kapan-kapan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.